Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masih bersama Abah Umar. Saya Abah Umar akan menyiarkan live ya tentang judulnya itu adalah berkomunikasi dengan alam. Jadi Abah sekarang ini sudah berada di depan daripada pohon bambu hitam. Pohon bambu hitam ini termasuk pohon yang langka ya. Jadi pohon bambu hitam ini ada di sebelah rumah Abah ini. Jadi kita akan bercerita dulu, bertanya jawab dengan si bambu hitam ini ya. Apa manfaatnya untuk kita manusia? Apakah ada bermanfaat atau tidak? Nanti kita akan bertanya langsung ya. Jadi si bambu hitam ini punya nama juga dia. Jadi kalau di alam gaib itu semua makhluk itu punya nama dia. Jadi kalau kita tanya dulu, wahai bambu hitam, siapakah namamu wahai bambu hitam? Menurut dia nama dia itu adalah Ahmar ya. Dia menyebut dirinya Ahmar, berarti dia ini pohon jantan ya, laki-laki ya, jantan dia. Wahai Ahmar, kalau boleh tahu berapa usiamu sekarang? 1,5 tahun ya. Jadi udah belum tua lah ya, masih baru ya. Jadi pohon bambu hitam ini bernama Ahmar dan dia udah berumur sekitar 1,5 tahun lah menurutnya. Jadi kami mau bertanya ini Ahmar, kalau boleh tahu, apalah manfaatmu untuk kesehatan manusia? Apakah ada manfaatnya atau tidak? Ada ya, berarti ada. Kalau boleh tahu di bagian mana dari tubuhmu lah pohon ini, apakah daun, batang, atau akar atau yang mana yang bermanfaat untuk manusia? Dari akar ya. Jadi apa manfaatnya untuk manusia dari akarmu ini? Jadi dia mengatakan, si Ahmad ini mengatakan, akar dari pohon bambu hitam ini apabila dipotong, direbus, itu bisa mengatasi stres, dia menghilangkan stres. Jadi kalau orang yang stres, sulit tidur, nah itu kalau diminum air rebusan akar dari bambu ini bisa mengurangi stresnya, menghilangkan stresnya, dan bisa dia gampang tertidur lah ya, jadi nggak sulit tidur lagi. Jadi sifatnya seperti obat penenang ini akar pohon bambu hitam ini. Jadi hanya itu aja kemanfaatannya. Kalau untuk yang lain-lain dia katanya nggak begitu bermanfaat kali lah. Kalau daun juga nggak bermanfaat kali untuk kesehatan manusia ya. Oke lah, kalau memang untuk kesehatan secara fisik tidak bisa, secara gaib lah ya, untuk keperluan manusia, kira-kira apa gunanya tubuh inilah pohon bambu hitam ini? Dari batangnya dulu lah ya. Dari batangnya, kalau menurut si Ahmar, apabila batangnya dipotong sejengkal, kemudian dibacakan surat Al-Fatihah, surat Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Ayatul Kursi, sama selawat, itu jumlahnya kurang tahu lah ya, karena ini hanya disebutkannya itu saja ayat-ayatnya. Kemudian digantungkan atau diletakkan di atas pintu rumah atau tempat berjualan, maka insya Allah akan terhindar daripada kejahatan sihir, gangguan-gangguan jin ya, dan segala sesuatu hal-hal buruk lah yang dilakukan orang secara gaib. Jadi manfaatnya untuk selamatan ya dari segala sihir-sihir ya, bagian di rumah maupun di tempat usaha atau jualan ya, sangat bagus ini menurut si Ahmar ya. Kalau untuk kegunaan lain apa Ahmar yang bisa selain untuk penangkal lah bisa dibilang ya? Apa manfaatnya lagi untuk manusia? Kalau menurut si Ahmar yang keutamaannya itu hanya untuk penangkal ya, penangkal sihir-sihir ya, buatan-buatan orang
Itu yang paling utamanya. Jadi kalau daunmu sendiri Ahmar bisa digunakan nggak untuk masalah-masalah urusan gaib? Bisa ya. Bagaimana caranya? Ambil selembar daun ya, selembar daunnya yang agak lebar, kemudian dituliskan ayatul kursi katanya dengan tinta emas. Itu bisa ditempelkan di atas pintu rumah ataupun di tempat-tempat usaha. Dia bisa untuk apa? Untuk pelancar rezeki katanya. Bisa juga sekaligus untuk menahan sihir juga untuk membuka daripada kelancaran rezeki. Semua Allah alam ya, hanya karena Allah. Ini kan kita berkomunikasi dengan alam, dan alam itu berbicara apakah manfaatnya untuk manusia. Terserah kita percaya apa tidak, itu urusan kita ya. Nggak ada dipaksa-paksakan. Jadi ini kita berbicara dengan alam, dan Abah ini sedang berbicara dengan bambu hitam ya yang bernama ahmar. Jadi bambu hitam jantan dia nih. Jadi daunnya bisa untuk penangkal sihir dan membuka pintu rezeki apabila dituliskan ayat kursi dengan tinta emas, ditempelkan di atas pintu rumah ataupun pintu tempat usaha ya, di atas pintu tempat usaha. Ayam pun ribut ya kan, berkotak-kotak. Jadi nggak usah heran, mereka juga lagi sibuk ini. Jadi kemanfaatkannya itu ya. Jadi kalau untuk manusia lah, daunmu ini kalau untuk dibawa manusia lah, apalah kegunaannya? Apakah juga bisa untuk penangkal sihir juga kalau dibawa manusia? Misalnya dituliskan sesuatu, dimasukkan ke dalam dompet, apakah ada manfaatnya gitu? Ya, jadi surat ikhlas ya. Surat ikhlas dituliskan dengan tinta emas ya. Kemudian dilipat, dimasukkan dompet, dibawa. Kemanfaatannya apa? Nah, itu katanya untuk usaha aja, untuk usaha supaya kita selamat dari mara bahaya, selamat dari pembegalan, selamat dari hal-hal buruk lah di perjalanan. Jadi seperti itu ya kegunaannya. Apalagi kegunaan yang lain gimana? Apakah ada manfaat lain untuk manusia? Kalau memang ada, coba dikatakan Ahmar ya, biar lebih jelas. Ini nanti penonton kita lebih paham lagi ya, apa nanti manfaat-manfaatnya ya. Karena orang sekarang kan berbisnis, berusaha juga dia kepingin supaya rezekinya lancar. Misalnya kalau di daun ahmar ini dituliskan sesuatu bisa rezekinya lancar, kira-kira apa yang dituliskan ya, supaya bisa lah. Tapi ini kan hanya usaha ya, semuanya karena Allah. Ini usaha kita berbicara dengan alam. Alam mengatakan, jadi kata si Ahmar ini, tulisan Bismillahirrahmanirrahim itu 3 kali atau 7 kali dituliskan di daunnya dengan tinta emas, dilipat-lipat, dimasukkan dalam dompet atau dalam tas, dibawa pergi untuk berbisnis ya. Ini tapi bisnisnya untuk sales ini ya, orang yang berjualan secara langsung, bertemu orang dengan orang. Ya katanya bisa untuk membuat orang senang lah. Jadi menerima jualan-jualan kita itu dengan senang hati gitu. Jadi misalnya kita mau berjualan, seorang sales lain ya, jadi kita tuliskanlah tulisan Bismillahirrahmanirrahim 7 kali dengan tinta emas di daunnya si ahmar ini, pohon apa namanya, bambu hitam ini. Kemudian dilipat-lipat, dimasukkan dompet atau tas, dibawa lah untuk berjualan. Jadi ini bisa juga untuk berjualan keliling ya, yang naik kendaraan, tukang bakso atau apa, jual-jual gorengan, bisa juga. Yang penting dia langsung bertemu dengan orang-orang pembelinya gitu ya, bukan online ya, langsung ketemu lah dia yang datang gitu. Kalau sales itu kan kita yang datang ya, menjumpai pembeli gitu. Jadi nggak bisa sifatnya menunggu, harus mendatangi daripada si pembeli ya. Jadi banyak juga manfaatnya ini. Jadi tadi kalau untuk keselamatan ya, selamatan di perjalanan daripada begal, perampokan ataupun kejahatan-kejahatan di perjalanan, itu dituliskan aja di daunnya surat Al-Ikhlas ya, 1 kali aja pakai tinta emas, kemudian dilipat-lipat,
masukkan ke dalam dompet, di bawah lah ya. Tapi jangan kita berpatokan ke situ ya, itu kan hanya jalan usaha ya, sama seperti orang bekerja menukang ya kan pakai alat dia kan. Nah, alatnya misalnya sendok, semen, skop dan sebagainya kan, ada martil kan gitu kan peralatannya. Jadi kalau kita berdagang juga ya, anggap aja daun bambu hitam ini yang dituliskan daripada surat-surat Bismillahirrahmanirrahim, atau untuk keselamatan dia dituliskan surat Al-Ikhlas, itu anggap aja sebagai alat aja ya, dibawa sebagai alat. Jangan dikarenakan itu juga, kita jangan meyakini karena itu, tapi karena Allah ya. Jadi semua itu karena Allah, itu hanya sebuah jalan usaha, anggap aja itu hanya sebagai peralatan aja. Jadi jangan menimbulkan kesyirikan pula nanti kan. Nah, cuman itulah manfaatnya. Yang pertama untuk keselamatan di perjalanan, yang kedua untuk supaya disenangi orang dalam berdagang ya. Jadi kalau disenangi orang kita dalam berdagang kan insya Allah jualannya laris ya. Jadi dianggap pelaris juga lah, tapi bukan penglaris yang apa namanya seperti khusus untuk itulah, untuk yang bisa menimbulkan apa namanya efek samping ya. Ini enggak ada, karena ini hanya supaya orang senang sehingga jualan kita itu laris gitu ya. Itu manfaatnya tadi. Jadi kalau untuk akarnya tadi katanya kalau direbus bisa menghilangkan stres gangguan kurang tidur ya, sulit tidur ya, itu bisa. Cuman kalau akarnya kita potong, kita rebus untuk diminum sayang, karena ini barang langka ya kan. Nah, bambu hitam ini kan sekarang udah termasuk jarang lah ditanam orang ya, tapi ada lah. Tapi walaupun ada tapi nggak banyak yang nanamnya ya kan. Jadi lebih bagus kita manfaatkan batangnya lah tadi. Batangnya tadi dibacakan surat Al-Fatihah, Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kemudian ayatul kursi sama selawat. Bisa digantungkan di tempat jualan, di atas tempat jualan maupun di atas pintu rumah, untuk sebagai penangkal sihir ya. Ya, sebagai penangkal sihir, segala jenis sihir lah buatan orang. Itu pun sebagai alat aja kita anggap ya, jangan sebagai di situ pula nanti keyakinan kita kan enggak. Itu pokoknya dibuat udah jadikan alat, gak usah diingat-ingat, lupakan aja. Kemudian daunnya dituliskan tadi ya, ayat kursi ya, dituliskan ayat kursi dengan tinta emas, ditempelkan di atas pintu rumah atau di atas tempat jualan. Pintu jualan juga bisa menangkal sihir, juga bisa membuat jadi sebagai tempat usaha itu jadi laris ya, menarik orang datang juga. Tapi itu hanya sebagai jalan usaha, jangan diyakini hal-hal seperti itu sebagai sesuatu, karena semua kekuatan gaib itu adanya pun karena Allah gitu ya. Jadi semuanya karena Allah gitu. Jadi ini hanya alat ini bisa berfungsi karena Allah yang memberikan kemampuan kepada alat inilah untuk berfungsi kan gitu. Itulah keyakinan kita. Jangan sampai salah meyakini sesuatu ya, nanti timbulnya syirik. Yang jadikan semua itu alat. Jadi orang-orang memakai jimat, benda-benda pusaka, walaupun dibawanya itu anggap sebagai alat aja. Jadi jangan dianggap itu pula yang melebihi Allah kan, enggak. Jadi dianggap alat aja, kita bawa alat udah, nggak usah dipikirin. Yang penting alatnya dibawa udah, itu aja. Alat kita berusaha untuk bekerja gitu ya, yang secara gaibnya. Jadi alat untuk gaibnya lah gitu. Kalau alat untuk nyatanya ya alat-alat kita bekerja lah kan. Kalau kita di kantor, pulpen, apa segala macam kan, tipu atau komputer dan segalanya. Tapi kalau secara gaibnya ya itulah alatnya ya. Oh, itu Mas itu lagi marah-marah sama ayam dia tuh. Masuk dia ke dalam live kita ya. Mudah-mudahan sehat walafiat, panjang umur, murah rezeki. Ya, terutama kita semualah di sini ya. Ayam di sini kita live berkomunikasi dengan alam. Ayamnya apa juga ikut-ikutan ribut dia. Yang punya ayam pun ikut ribut juga. Ya udahlah. Jadi kemanfaatannya tadi ya udah didengar ya sama teman-teman kita ya di live ini.
Kurang lebihnya seperti itulah ya yang Abah bicarakan dengan beliau yang nama Ahmar ini merupakan pohon bambu hitam. Nanti ya kalau ada yang lebih tahu lagi tentang kemanfaatannya ya boleh nanti diberitahukan kepada Abah. Silakan ya. Cuman yang Abah tahu ini bertanya jawab dengan si Ahmar ini dari pohon bambu hitam ini. Yang tadi itulah yang Abah dapat. Mungkin lebih banyak lagi itu kegunaannya, tapi dia mungkin hanya seginilah yang diberitahukannya kepada kita ya. Oke lah Ahmar, terima kasih banyak atas penjelasannya. Abah undur diri dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.